Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'da. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir tematik zaman Saltut, kemudian sampai sesudahnya. Kalau kemarin kan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu pembahas tafsir tematik itu ya seperti ini: nasih dan mansukh dalam Al-Qur'an, ijaz dalam Al-Qur'an, asbab nuzul dalam Al-Qur'an, itu seperti itu tafsir maudhu'inya itu. Nah, tetapi setelah Muhammad Saltut itu yang namanya tafsir maudhu'i itu ya seperti manusia dalam Al-Qur'an, Yahudi dalam Al-Qur'an. Jadi fokus pada temanya. Nah, itu. Nah, itu nanti Anda bisa membaca di sini. Pertama, jenis kalau di terkait dengan tafsir maudhu'i itu pertama itu memang kemudian metodenya itu dikenalkan oleh Abduh. Kemarin saya sudah sampaikan itu ketika Abduh menyatakan bahwa yang paling baik dalam menafsirkan Al-Qur'an itu dengan mengumpulkan ayat-ayatnya. Itu ada di tafsir Al-Manar. Anda cari di Maktabah Syamilah, itu ada di halaman 20. Insyaallah itu sama itu cetakannya, karena Maktabah Syamilah ya. Coba nanti antum cari, kemarin sudah saya tunjukkan. Lalu yang di Imam Saltut tafsir tematik itu di sini ada yang di Amat Thariqah Ats-Tsaniyah ini. Jadi kan thariqahnya itu tafsir Al-Qur'an itu ada dua thariqah, ada dua metode. Pertama ini yang tartib mushafi. Kuncinya di sini alat tartib Al-Qur'ani al-ma'ruf. Jadi tartibnya mushafi. Kemudian kalau yang tafsir tematik ini tadi kan bukan tafsir mushafi ya, yang biasanya berjalan. Nah, jenis tafsir yang kedua itu adalah tafsir tematik, yang mana mufassir itu mengumpulkan ayat-ayat, jadi menyandarkan kepada jami al-ayat alati waradat fi maudhu'in wahid. Nah, ini jadi ayat-ayat yang memiliki satu tema itu dikumpulkan, diletakkan di depannya, yadhu amamahu kamawatin, sebagai sebuah materi yuhalilha yang akan dia analisis wa yufaqihu ma'aniha, dan dia pahami makna-maknanya. Nah, ini jenis tafsir tematik yang kedua. Nanti silahkan dibaca lebih jauh ya itu terkait ini, karena saya targetnya cuma sebentar saja, 15 menit, paling tidak Anda mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sampaikan dan Anda bisa mendalami lebih jauh. Nah, inti dari tafsir tematik itu adalah ini, signifikansinya itu, bahwa metode thariqah thariqah itu finadrin dalam pandangan kami, kata Saltut, itu adalah thariqah yang musuli, adalah metode ideal yang dari sini ya kita itu bisa irsyad an-nas. Jadi loh, alladzi yuradu idza'atuhu 'alan nasi bi qasdi irsyadin. Kalau kita ingin menunjukkan manusia ila ma tadhammanuhul Qur'an, dengan apa yang dikandung Al-Qur'an, maka ya dengan tafsir tematik ini. Nah, intinya itu. Nah, bahkan dikatakan ini itu bisa menunjukkan musulun waqi'iyah. Jadi realita ideal. Seharusnya masyarakat itu bagaimana? Seharusnya individu itu bagaimana? Harusnya bahagia yang bagaimana? Nah, itulah yang kemudian bisa diselesaikan dengan tafsir tematik. Dan perkataan ini itu dinukil juga oleh si Al-Qumi. Ini bukunya Qumi. Nah, bukunya Qumi. Nah, di bukunya Qumi itu dia juga menukil perkataan Saltut nih, lihat ini. Kama qala Syekh Mahmud Saltut, ini di bawah ini halaman 17 ya. Ada wahadi thariqah fi nadrina ya at-thariqah al-muthli. Ini Anda baca lebih jauh. Kemudian ketika membahas tentang nasah tafsir al-maudhu'i, di sini akan terlihat bahwa awal-awalnya itu tafsir tematik itu ya seperti tadi, dia nasih dan mansukh dalam Al-Qur'an, ini asbabun nuzul dalam Al-Qur'an, ini nasih mansukh lagi. Nah, kayak gitu-gitu aja tafsir tematik itu. Padahal yang dimaksud tafsir tematik itu kan bukan itu. Nah, nanti diterangkan lebih jauh, ya, tafsir tematiknya itu muncul, kata itu sebetulnya di abad 14 Hijriah. Nih, lihat ini. Lam yadhhar hadzal mustalah atau maudhu'i illa fil qarnir rabi', kecuali di abad Ar-Rabi' Ashar, abad ke-14 Hijriah. Jadi sebelum abad ke-14 Hijriah itu sebetulnya kata tafsir maudhu'i itu juga enggak ada. Nah, kemudian muncul tafsir maudhu'i. Yang dimaksud tafsir maudhu'i itu sebetulnya tadi, jadi bukan nasih wal mansukh dalam Al-Qur'an, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, bukan kayak gitu, tetapi pada tema yang real, yang ada di realita kita sehari-hari. Ada orang Yahudi dalam Al-Qur'an itu kayak apa? Ada ahli kitab dalam Al-Qur'an itu apa? Takwa, kita disuruh bertakwa. Takwa dalam Al-Qur'an itu bagaimana? Nah, itu sebetulnya tafsir maudhu'i itu. Cuma kebiasaan para ulama itu ya kayak gitu loh. Saya tidak tahu ingin menyampaikan bahwa sebetulnya metode ini tuh di zaman Rasulullah itu sudah ada, seakan-akan takut nanti tidak dibid'ahkan. Nah, itu sebenarnya tidak disebutkan di situ. Cuma
kalau itu saya baca itu ya kok kayak gitu. Jadi mereka itu ingin bahwa di zaman Rasulullah itu sudah ada loh tafsir tematik itu. Para ulama-ulama zaman dulu itu juga sudah melakukan itu. Nah gitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, karena kan nanti bisa kena hadis kullu muhdatsatin bid'ah itu. Wallahu alam, tapi memang kita tuh ada semacam tradisi seperti itu. Contoh usul fikih zaman Rasulullah sudah ada. Nah gitu. Tapi kalimat usul fikih kan tidak ada. Nah, nanti dicarikan lah itu. Nah, tampaknya ada semacam kekhawatiran ke sana, wallahu alam, itu bacaan saya. Tetapi intinya bahwa at-tafsir al-maudhu'i itu ya tadi al-insanu fil Quran, al-yahudu fil Quran, bukan nasih dan masuk dalam Al-Quran, asbabun nuzul bukan yang seperti itu. Nah, maka tapi di sini memang Qumi menyebutkan bahwa tafsir tema itu zaman dulu sudah ada, kemudian contohnya tadi. Nah, di Mustafa Muslim, ini Mustafa Muslim ya, Anda lihat di ini apa judulnya, tafsir maudhu'i, di apa URL-nya itu. Nanti disebutkan bahwa di akhir-akhir abad 14 itu kemudian baru muncul pembahasan semacam ini, al-mar'ah fil Quran, al-akhlaq fil Quran, kayak gitu, al-sabr fil Quran, kayak gitu. Inilah tafsir maudhu'i itu. Nah, tafsir maudhu'i itu ada dua jenisnya. Nah, antara Qumi dan Mustafa Muslim itu sama. Ini at-Thariqah al-Bath fi tafsir maudhu'i. Pertama adalah tafsir maudhu'i itu dia tetap urut mushafi, tetapi fokusnya itu bagaimana bahwa sebuah surat itu memiliki tema sentral. Nah, yang dibangun dari tema-tema di bawah surat itu. Jadi contohnya ya, ini wa in ta'addadat mawdu'atuha, walaupun tema-tema Al-Baqarah itu banyak, tapi tetap memiliki tema sentral yang disebut dengan hadaf. Contohnya surat Al-Baqarah itu al-hadfu minha, hadaf dari surat Al-Baqarah itu tahdidut thariq al-qawim liman arada ayyasluka nafsahu maslakal muttaqin. Jadi hadaf dari surat Al-Baqarah itu ingin menentukan jalan yang lurus bagi orang-orang yang ingin berjalan dirinya itu pada jalan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau supaya saya menjadi orang bertakwa itu apa? Lihat Al-Baqarah dong. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah hadafnya, tema sentralnya. Di bawahnya itu banyak tema-tema yang lain. Tapi dari tema-tema itu kalau digabungkan jadi hadaf satu. Nah, itu jenis pertama. Nah, jenis kedua itu, nah ini contohnya ya, contoh seperti An-Naba al-Azim, ini Muhammad Abdullah Daros. Nah, kemudian orang yang mengikuti Daros itu namanya si Muhammad Ghazali Nahwa Tafsir al-Maudhu'i. Itu yang jenis pertama. Jenis kedua itu mengkompilasi Al-Quran, mengurutkan sesuai dengan turunnya. Jadi sesuai dengan turunnya itu yang makiyah mana, yang madaniyah mana, sampai lebih detail seandainya memungkinkan. Kemudian termasuk asbabun nuzulnya apa. Nah, baru kemudian dipahami korelasinya antara ayat itu bagaimana berdasarkan turunnya tadi. Karena nanti akan beda. Jihad di Mekah beda, jihad di Madinah beda, jihad ketika Fathu Makkah bagaimana. Kalau umpamanya turunnya jihad itu ketika itu di Mekah kan tidak akan berperang. Tapi kalau turunnya jihad setelah itu diizinkan perang Badar, berarti jihadnya kan bisa berperang, bisa tidak. Nah, maka lihat turunnya itu kapan, konteksnya waktu itu apa. Nah, itu jenis kedua. Maka kemudian bisa dibahas al-jihad fil Qur'anil Karim, gitu. Hukum atau hikmah fil Qur'anil Karim. Nah, itu jenis kedua ini ya. Jenis kedua. Nah, Mustafa Muslim itu sama saja dalam menjeniskan tafsir maudhu'i. Saya tidak akan membahas lebih jauh, tapi Anda sudah saya berikan clue-nya. Nah, yang agak panjang itu sih ini saya ambil aja halaman 27 lah. Saya ambilkan di belakang saja. Abdus Sattar Fathullah Said, dia membaginya lebih jauh. Jadi mana tafsir maudhu'i? Oh, di sini nih. Oh, masih ada. Nah, ini Anwa'ut tafsir al-maudhu'i wa manahijuhu. Jadi ragam tafsir maudhu'i. Pertama, tafsir maudhu'i itu ada yang am, yang kedua ada yang khas. Nah, kemudian dari segi metodenya atau langkah-langkahnya itu ada yang wajiz, ada yang wasit, ada yang basit. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini kalau mau kita bahas lebih jauh itu ada di halaman 25. Tapi ya semoga nanti waktunya cukup. Saya tidak ingin lama-lama ini soalnya. Contohnya ini anwa tafsir al-maudhu'i. Baik. Pertama yang am, at-tafsir al-maudhu'i al-am, yang umum. Alladzi baina atrafi maudhu'ihi, di antara sisi-sisi maudhu'ihi temanya itu wahdatun, itu ada kesatuan fil ghayah, di dalam ghayah faqat saja.
Nah, contohnya seperti al-ahkam fil Quran, tujuannya hanya ingin, ya kan, tujuan mengumpulkan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Tapi maknanya nggak satu, maksudnya gini, ini bukan hukum, cuma kalau kita sekarang riba dalam Al-Quran, berarti kan semuanya tentang riba. Kalau ini tidak, tentang semua ayat hukum, ada hukum riba, ada hukum mencuri, ada hukum yang lainnya, itu dijadikan satu buku kayak gitu. Nah, al-ahkam fil Quran, al-ahkam Al-Quran atau al-ahkam fil Quran, contohnya kayak gitu. Ini yang jenis yang am seperti itu ya. Kemudian yang bentuk khos, tafsir al-mawdu' al-khos. Nah, yang dimaksud tafsir al-mawdu' sekarang itu yang khos. Contoh al-yahud fil du'il Quran, atau tadi ar-riba fil Quran. Pokoknya as-surqah fil Quran, mencuri dalam Al-Quran. Nah, kalau tadi kan tidak. Tadi kan mengumpulkan semua yang umum itu, ada riba, ada mencuri dan lain. Jadi fil ghayah wahid walakin fil makna muta'addid. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang khas itu fil makna wal ghayah wahid. Nah, gitu, ini wahdatil makna wal ghayah kayak gitu. Sudah ya, sudah bisa dipahami saya kira. Nah, kemudian dari sisi manhajnya itu ada 3. Pertama wajiz. Nah, yang wajiz itu kan artinya ringkas ya. Ini alladzi yakhtaru fihi al-mufassir indata ayat litufassiru ayatin litufassiru mawdu'iyan fi maqalatin au muhadaratin au khutbatin au haditsin idza'iyyin wa nahwa dzalik. Jadi seorang mufassir itu menafsirkan beberapa ayat ya, yang ayat itu menafsirkan secara mawdu'iyan fil maqalah. Ini harusnya bukan litufassiru, ini liyufassiru, karena litufassiru jadi kita salah paham ini. Jadi liyufassiru supaya si mufassir tadi kan karena ada huwa ya, ini takdirnya huwa, ini fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Nah, kalau huwa itu ya mufassir. Tapi kalau tufassir maka fa'ilnya itu hiya, takdirnya hiya, maka kembalinya ke ayat. Maka ini hanya yufassir, bukan tufassir. Nah, supaya mufassir itu menafsirkan ayat-ayat tadi mawdu'iyan secara mawdu' di dalam sebuah makalah atau muhadharah atau khutbah kayak gitu. Ini wajib ringkas kayak gitu saja. Maka ayat-ayatnya itu ya dipilih oleh dia sendiri kayak gitu. Beda sama yang mawdu' wahid. Kalau yang yang tafsir mawdu' yang wasit. Wasit itu dari kata wastun, itu yang moderat. Jadi ya tengah-tengah. Nah, seorang mufassir itu yakhtar, memilih ya mawdu' sebuah tema. Nah, ya'riduhu min khilal surah wahidah, yang kemudian dia memunculkan dari sisi satu surat. Pamannya contohnya akidah dalam surat surah. Nah, akidah dalam surat surah atau akidah dalam surat Al-Baqarah. Nah, kayak gitu aja. Maka disebut wasaton itu. Nah, atau min khilalil Quran, dari segi Al-Qur'an Al-Karim kulli, dari segi seluruh Al-Quran. Wahina idin, ini bukan jina idin, ini salah, ini ada titiknya ini. Wahina idin. Nah, ketika ini ya lazim mufassir, maka mufassir itu lazim, harus ikhtiyar jamil ayatil karimah, memilih semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan maudhu' tadi, allati tumathilu, yang itu merepresentasikan atrafal maudhu', sisi-sisi atau arah tema, wa anasiroh, dan unsur-unsurnya. Jadi temanya apa? Seluruh ayat yang memiliki keterkaitan atau sisi-sisi dari tema itu atau unsur-unsur menjadi aspek dari tema itu, maka itu harus dikumpulkan. Ya, summa yu'riduha, kemudian dia menampilkannya, itu bukan yu'rid sebenarnya, ya'raduha karena ardon. Menampilkannya ardon wasaton, dengan penampilan yang wasat lah, yang saya tidak tahu maksudnya ardon wasaton itu bagaimana gambarnya, karena teks itu kan tidak bisa memberikan deskripsi yang secara real, kadang itu seperti itu. Maksudnya penampakan yang wasat itu yang bagaimana ya, yang kira-kira kayak gitulah. Bisa jadi yang saya pikirkan dengan yang Anda pikirkan berbeda, karena saya belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung dan belum diceritakan secara langsung ya. Ba'dan nadhri wal muwazanah, setelah pengamatan dan penimbangan. Nah, contohnya ini al-wahdaniyah wa tauhid atau al-ma'iyah atau at-tabaiyah atau ilmi fil Qur'anil Karim. Nah, kalau ini dimasukkan di tafsir al-mawdu' al-wasit itu ya. Nah, kemudian yang basit itu kan lapang. Nah, kalau yang basit itu lapang, itu saya tidak tahu maksudnya lapang itu apakah kemudian lapangan. Tetapi di sini kemudian kita muncul ada namanya istiqra.
Istiqra itu artinya itu penelitian. Kalau di kamus Munawwir itu kemudian ada embel-embelnya namanya penelitian yang induktif. Penelitian induktif itu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti itu bagian-bagian untuk memperoleh kesimpulan akhir. Nah, jadi ditarik kesimpulannya dari bagian-bagian. Menginduksi, induktif itu menginduksi kayak gitu ya. Biasanya sebetulnya istiqra itu digunakan untuk penelitian yang sifatnya observatif, penelitian lapangan, banyak fenomena-fenomena, dari fenomena-fenomena itu kemudian disimpulkan. Kalau konteksnya ayat Al-Quran berarti ayatnya dikumpulkan semuanya, kemudian setelah itu diteliti satu persatu, kemudian disimpulkan gitu. Kalau istiab itu dalam kamus Munawwir itu diartikan penelitian yang mendalam. Tapi anehnya itu kok tidak ada embel-embelnya deduktif. Saya tidak tahu ya kenapa tidak ada embel-embelnya deduktif. Tetapi ya istiab itu ya penelitian yang mendalam gitu saja. Nah, ihsa itu artinya statistik. Ya. Sebentar. Ihsa itu dari perhitungan. Karena nanti ada istiqsa. Ya ini nih istiab ya pemahaman, kemampuan, kapasitas, kemampuan rel. Nah, ini malah agak lucu ya, penyerapan, penghisapan. Ini istiab. Kalau seperti ini ya tidak bisa dipahami, tapi istau'aba dan istiab itu, istau'aba itu kan fi'ilnya, itu artinya itu memuat. Ya, memuat umpamanya memuat tema apa, itu namanya istiab. Di sini ya diartikan apa selain itu ya? Saya artikan penelitian ya, fahmun, pemahaman, atau idrok itu juga pemahaman. Idrok juga bisa berarti ilmu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ihsa, ini kan berarti ini ke atas ya. Ihsa tadi. Nah, ini ihsa. Coba. Nah, ihsa itu statistik kan ya. Statistik ini. Jadi ini saya nggak paham ini kenapa kemudian beliau ini memunculkan istilah-istilah penelitian-penelitian yang sebetulnya itu jenis-jenis penelitian lapangan. Statistik itu penelitian lapangan itu. Nah, kemudian kenapa di sini ada al-ihsa asyamil li mawdu'in ma, melakukan statistikan syamil yang mencakup, ini juga mencakup ya, li mawdu'in ma, untuk tema sesuatu. Wa yajma'ul mufassir, dan seorang fasir itu mengumpulkan ayat-ayatnya semuanya ala wajhi tafsil, dengan cara yang detil, alladzi sanadkuruhu insyaallah fi tariqati tafsir al-mawdu'ina. Nanti akan dia jelaskan lebih lanjut sebetulnya. Oke lah, nanti seandainya memang mau diteliti lebih jauh, dibaca lebih jauh, ya silakan Anda baca. Tapi karena waktu saya akan mempercepatnya saja. Intinya dia membagi menjadi 3 tadi ya. Ada yang itu pertama yang am dan khos, setelah am dan khos berdasarkan metodenya ada yang wajiz, wasit, dan basit. Yang basit inilah saya kira yang harus dibaca lebih jauh, apalagi ini tadi ada makna-makna istiqra, istiab, ihsa, kemudian ada kata istikhraj juga, ikhtisar. Nah, ini kan kata-kata dalam metode penelitian sebetulnya. Baik. Kemudian selanjutnya ini bagus sekali tafsir tematiknya Hasan Hanafi. Anda kalau bisa baca ini bagus ini. Method of thematic interpretation of the Quran. Ini method of thematic interpretation of the Quran. Sepertinya ini sudah saya berikan linknya. Anda bisa mendownload itu. Kenapa ini bagus? Karena beliau ini ingin menghubungkan tafsir tematik dengan penelitian empirik. Nah, itulah yang kemudian menjadi ini menarik gitu ya. Anda silakan baca, tapi clue-nya itu di situ. Beliau ingin menghubungkan tafsir tematik yang itu merupakan penelitian literal atau literasi, ya, dia hubungkan, atau penelitian kepustakaan, dia hubungkan dengan penelitian yang sifatnya empirik. Nah, itulah silakan nanti dibaca lebih lanjut. Rules of Thematic Interpretation. Nah, ini socio-political commitment. Jadi tafsir tematik itu harus sifatnya adabi. Kan ada kan namanya itu corak-corak tafsir. Ini harus adabi. Jadi sosial harus memiliki hubungan dengan sosial. Sebetulnya tidak. Karena ilmu itu kan ada 3. Kalau di PBB disebutkan oleh Prof. Atto itu ada namanya natural science, ada namanya social science, ada namanya humaniora. Nah, yang social science itu kan terkait dengan kehidupan sosial masyarakat ya, termasuk nanti dalamnya sebetulnya ada psikologi, ada sosiologi, ada antropologi. Nah, tafsir tematik itu bisa masuk di sana, adabiah ya. Tapi juga bisa masuk ke natural science juga. Kalau natural science itu kan tafsir ilmi.
itu juga tematik juga, banyak air dalam Al-Quran itu kan berarti hubungannya dengan natural science, tidak hanya social political commitment. Tetapi ini ya tidak masalah, ini kan pandangan beliau. Nah ini silakan nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, saya kira ini bagus. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan terkait dengan ragam tafsir tematik setelah Mahmud Shaltut, bentuk-bentuknya seperti apa, dan termasuk bahkan perkembangannya sampai Hasan Hanafi. Di sini ada beberapa nama mungkin ya belum saya bahas, seperti Husaini Abu Farah ini sebetulnya ya tidak terlampau terkenal, tapi disebutkan oleh Farmawi kalau tidak salah. Dan juga nama-nama yang lain, tetapi saya kira yang saya sampaikan tadi itu sudah menjadi representasi dari perkembangan tafsir tematik setelah Shaltut gitu, atau abad 14 seperti dikatakan oleh Mustafa Muslim tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.